Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diki Aditya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya memotret wildlife atau lebih tepatnya urban wildlife, makhluk hidup seperti burung di alam liar. Tetapi saya memotret tidak di hutan atau pegunungan, tapi saya memotret di dekat rumah dan lokasi itu hanya berjarak mungkin 1 kilometer dari rumah saya. Rumah saya di area Gentan dan lokasi yang saya tuju di area perbatasan antara Banaran dan Cemani. Memotret wildlife itu tentunya yang paling mudah kita temui kalau untuk proses belajar ya. Apalagi kita akan mencari tempat-tempat yang terdekat dan paling dekat agar kita bisa mengenal atau melatih sebuah refleks dan cara melihat objek itu. Karena objeknya kan burung, itu terlihat kecil. Saat pemotretan pun kita juga harus benar-benar jaga jaraknya yang benar jauh, benar-benar jaga jarak ini kan. Perbedaan dari wildlife dan urban wildlife adalah kalau wildlife mungkin benar-benar di alam liar, kita memotret di pegunungan atau di rawa-rawa. Jadi kalau kita memotret urban wildlife itu lebih tepatnya kita memotret hewan atau makhluk di alam liar tapi masih dalam lingkup pemukimannya banyak atau di tengah-tengah kota. Saya sendiri sampai kadangkala masih ternyata di kota Solo ini kayak di Sriwedari dan beberapa taman kota itu banyak burung liar yang bersarang di situ. Oke, karena tadi saya juga udah katakan kalau sebagai seorang pemula dalam wildlife fotografi seringkali kita akan mencari tempat yang paling dekat agar kita bisa belajar setiap waktu asalkan ada lensanya ya. Nah, lokasi yang saya gunakan untuk belajar motret wildlife ini dekat pemukiman dan pabrik tekstil. Nah, kebetulan lahannya itu pun juga yang memiliki pabrik tekstil itu. Waktu dulu itu kan juga tempat itu untuk area persawahan dan lokasi itu juga pernah saya jadikan konten tentang memotret landscape di dekat rumah. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di postingan saya sebelumnya. Saya memotret di tahun 2019. Waktu itu saya motret ditemani istri saya pas waktu hamil ya. Dulu lokasi ini full dengan tanaman padi. Jadi area persawahan dan kanan kiri. Jadi kalau saya mau ke tempat istri saya lewat jalur tengah ini udah sampai gitu. Tempat rumah mertua saya. Sangat dekat sekali lokasinya. Kepikiran kenapa saya memotret di situ sebenarnya cuma pada waktu itu kan saya tidak bisa membedakan kingfisher dengan tengkek. Saya kira itu memang satu jenis, ternyata banyak sekali jenis-jenisnya dan karakternya juga berbeda-beda. Nah, gara-gara itu saya datang ke lokasi itu karena mendengar suara burung tengkek yang kikik kikik kikik. Terus saya tanya pas sama bocah dan dia istilahnya bocah itu ngomong ada di seberang di tengah sana, di pohon sana atau di di sebelah yang tengah-tengah itu banyak. Ditambah lagi ada bapak-bapak bilang di sini ada bango warnanya hitam mas. Tambah semangat tuh, saya menemukan tempatnya dekat untuk memotret. Lalu setelah saya kelilingi dan saya menemukan beberapa foto burung. Karena saya seorang pemula di wildlife fotografi, saya juga kurang mengenal tentang nama-nama burung itu. Tapi saya akan coba sebutkan yang saya tahu, yang saya hafal saja. Jadi saya menemukan memotret di situ ketemu sama burung cucak Jawa,
terus konto sawah, bangau, terus bangau yang warnanya abu-abu itu, lalu burung tengkek, kekep babi, sama kingfisher. Terus Mas Arif, teman saya itu juga rumahnya Gentan, itu tetangga saya. Pada waktu di situ dia katanya menemukan hewan yang nggak mungkin lokasi tempat itu menjadi sarangnya gitu loh. Cuma saya lupa namanya apa aja. Sempat juga melihat kingfisher tapi yang bagian dadanya itu warnanya kuning ke oren-orenan itu. Cuman yang saya potret kan nggak itu, lebih ke kingfisher yang small blue kingfisher. Itu gara-gara burung itu juga saya jadi jatuh cinta dengan wildlife photography. Jadi di lokasi itu saya memotret menggunakan EOS R6 dan lensa 800mm support dari Canon Indonesia dan DataScript. Nah, jadi saya memaksimalkan beberapa minggu untuk memotret di situ. Dan ini aku rasa sudah cukup ya, istilahnya lokasi ini saya explore apa aja sih hewan-hewan yang ada di situ. Selain burung, lebih tepatnya burung. Cuman di situ ada katanya ada berang-berang kayak nggak salah ya, berang-berang, ular kobra itu ada, ular piton itu ada. Alhamdulillah saya tidak pernah berjumpa. Tapi kata warga setempat, mereka bilangnya ada. Pengalaman-pengalaman yang saya lakukan dengan latihan rutin memotret urban wildlife di lokasi ini. Di sini jadi tempat latihan saya memotret burung. Gak harus pagi-pagi buta, saya harus berangkat. Tapi ini katakanlah 5:30 saya udah berangkat, udah duduk santai di situ sambil minum kopi. Ya alhamdulillah saya dapat beberapa foto yang ya aku rasa cukup menarik, apalagi yang burung kekep babi itu sama kingfisher. Saya banyak foto-foto yang menarik menurut saya. Cuma saya belum menemukan sangkar, memang membutuhkan belajar lagi untuk memahami, melihat karakter-karakter dan bisa mendeteksi apakah sarang-sarang itu ada di situ. Sarang-sarang burung itu maksud saya. Kalau ulasan tentang kamera EOS R6 sendiri saya sudah jelaskan di postingan sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu kemampuan EOS R6 atau kelemahan EOS R6 sudah saya ulas di video sebelumnya. Nah, ini sedikit cerita saya menggunakan 800mm, tapi misalkan tidak menggunakan image stabilizer, itu benar-benar sangat susah. Apalagi kalau handheld, itu sangat susah. Getarnya itu tergantung teman-teman tremor nggak pegang kamera sama lensa. Kalau saya pasti tremor lah. Ditambah dengan bantuan image stabilizer itu, pada akhirnya foto agak lebih stabil tanpa menggunakan tripod. Enakan mana sih kalau kita memotret dengan 400mm, 500mm atau langsung ke 800mm. Jadi kalau itu saya buat full frame 800mm, kalau saya bikinkan APS-C itu bisa jadi 1200. Nah, enakan mana? Ya 800mm enaknya memang kita benar-benar mengambil jarak jauh itu enak-enak, untuk membuat foto-foto detail itu juga bagus. Tapi tatkala kita mau membuat sebuah foto action itu memang kita butuh ruang ya, space untuk tahu gerakan burung ini. Kalau terlalu dekat juga sangat susah. Katakanlah pengen agak biar detail, itu kayak yang saya lakukan memotret kingfisher itu saya berjarak cuma 10 atau 12 meter dari objek. Itu susah, benar-benar susah. Pada akhirnya padat banget. Bayangin aja teman-teman memotret panning burung yang ukurannya cuma 5 cm katakanlah. Itu juga nggak mudah. Jadi idealnya, tapi kalau misalkan saya suruh milih 800mm atau 600mm, ya saya pilih 800mm karena f-nya 11. Kalau 600mm f-nya 11 juga menurut saya juga nanggung gitu loh. Mendingan langsung 800. Enakan lensa fix atau zoom, bisa di zoom.
ya kalau bisa di zoom ya lebih enak, karena kadang-kala bisa ketika agak lebih terlalu dekat kita tinggal zoom out kayak gitu. Cuman kalau kita pakai lensa Fix 800 mili ya pelan-pelan, perlahan-lahan belajar mengenal jarak. Mengenal jarak itu kita bisa, dengan ukuran jarak pandang saya seperti ini, itu jarak saya segini untuk mendapatkan foto detail dari burung itu. Tambah lagi kita sudah mengenal karakter kamera kita. Misalkan kamera kita dengan cropnya tidak, misalkan cropnya terlalu ketat, hasilnya juga kurang bagus. Maksimal cropnya seberapa lah, itu mungkin kita akan lebih enak sekali untuk menentukan jarak. Misalkan saya menggunakan 800 mili. Ada salah satu burung warnanya hijau, itu burung apa itu? Makan madu ya. Itu kan ukurannya cuma sejempol tuh ukurannya. Nah, itu jarak saya memotret kurang lebih sekitar 12 meter. 10 meter kurang lebih. Itu juga sangat kecil. Jadi saat saya crop juga kurang bagus gitu loh. Kalau cropnya terlalu ketat, pada akhirnya terlihat noise atau grainy. Pada akhirnya foto itu juga cuma bisa kita upload, nggak bisa kita jual di microstock. Lumayan kalau kita hunting setiap hari, motret burung, motret alam liar, kita buat video, bikin footage, lumayan bisa kita jual. Bisa kita jual di microstock, bisa jadi itu menjadi tabungan kita di masa yang akan datang. Kan kita nggak tahu foto kita akan laku kapan. Ini karena lahannya sudah nggak kepake, belum terpakai, akhirnya burung-burung pada mau mampir di situ, cari makan di situ. Entah, nggak tahu ini bakal akan jadi pabrik atau mau jadi apa, saya juga nggak tahu. Cuman setidaknya ini bisa menjadi arsip atau dokumentasi peradaban di area situ, atau di area itu masuknya Kabupaten Sukoharjo. Oke teman-teman, ini adalah slide foto yang sudah saya dapatkan burung-burung yang ada di lokasi yang saya gunakan ini. Ini adalah hasil pembelajaran saya, belajar memotret urban wildlife. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena komentar teman-teman akan memberi inspirasi untuk saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Dan dukungan teman-teman melalui subscribe dan menonton video ini sampai selesai akan menambah semangat saya dalam berkarya dan ber-YouTube ria. Saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman dalam fotografi. Dalam semua bidang fotografi saya akan cerita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.